Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Hendri Susilo. Di sini saya akan mempresentasikan pengantar ilmu pendidikan buku karya Cahyo Apri Setiaji SPD MPD. Identitas buku pengantar ilmu pendidikan. Cetakan pertama April 2022, cetakan kedua November 2024. Penulis Cahyo Apri Setiaji SPD MPD. Bab 1 di sini kita membahas pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pembentukan kepribadian peserta didik agar memiliki moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang kuat dalam kehidupannya. Hakikat pendidikan karakter yaitu usaha sadar dan terencana untuk membentuk nilai moral dan perilaku yang baik. Contohnya jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Tujuan dan fungsi: menanamkan nilai-nilai positif agar siswa mampu bersikap dan bertindak dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Urgensi pendidikan karakter. Karakter yang baik menjadi fondasi keberhasilan akademik dan sosial. Implementasi dilakukan melalui keteladanan guru, pembiasaan, dan budaya sekolah yang mendukung. Implikasi menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, sopan, dan mampu menjadi teladan di masyarakat. Selanjutnya, pendidikan afeksi. Pendidikan afeksi berfokus pada pembinaan sikap, nilai, dan emosi siswa agar memiliki kepekaan sosial dan moral. Hakikat afeksi merupakan ranah dalam pendidikan yang berkaitan dengan perasaan, emosi, dan sikap seseorang terhadap sesuatu. Contoh, rasa empati, kasih sayang, dan rasa hormat. Peran afeksi membantu membentuk kepribadian dan moral siswa serta mendukung pencapaian tujuan belajar. Pengembangan afeksi dimulai dari keluarga, diperkuat oleh lingkungan sekolah, dan diteruskan oleh masyarakat. Jenis afeksi meliputi cinta kasih, empati, tanggung jawab, toleransi, dan disiplin sosial. Selanjutnya, profesi guru dalam pendidikan. Kesimpulan, guru adalah profesi yang mulai karena berperan penting dalam membentuk karakter, ilmu, dan masa depan peserta didik. Hakikat profesi guru: pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, dedikasi, dan tanggung jawab moral. Syarat menjadi guru harus memiliki kompetensi, sertifikasi, dan latar belakang pendidikan yang sesuai. Kode etik guru: seperangkat norma dan aturan perilaku untuk menjaga profesionalitas dan kehormatan guru. Kompetensi guru meliputi pedagogik mengajar, sosial berinteraksi, kepribadian berakhlak, dan profesional menguasai bidangnya. Peran guru sebagai pendidik, pembimbing, motivator, dan teladan bagi peserta didik. Ciri guru ideal: berwibawa, sabar, komunikatif, dan disukai siswa karena empatinya. Bab 4 kita membahas pendidikan dalam institusi sekolah. Sekolah berfungsi sebagai lembaga formal tempat terjadinya proses belajar yang terarah dan terstruktur. Hakikat lingkungan pendidikan yaitu tempat terjadinya proses belajar yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Jenis lingkungan terdiri dari lingkungan keluarga, pendidikan awal, sekolah, pendidikan formal, dan masyarakat, pendidikan sosial. Keberhasilan pendidikan terjadi jika ketiga lingkungan tersebut saling bersinergi. Lingkungan sosial yang baik, kondusif, aman, disiplin, dan memotivasi siswa. Kolaborasi antar lingkungan menjadikan pendidikan lebih menyeluruh dan efektif. Selanjutnya, bab 5, pembelajaran berbantuan TIK. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK membuat pembelajaran lebih modern, efisien, dan menarik. Konsep dasar TIK: pemanfaatan komputer, internet, dan perangkat digital untuk mendukung kegiatan belajar. Kerangka TIK dalam pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran digital. Karakteristik TIK: bersifat interaktif, fleksibel, dan mudah diakses. Kelebihan dan kelemahan: TIK meningkatkan efisiensi namun memerlukan literasi digital dan pengawasan. Blended learning: gabungan pembelajaran tatap muka dan online untuk hasil optimal. Selanjutnya, bab 6, faktor determinan keberhasilan belajar. Keberhasilan belajar ditentukan oleh faktor internal dari dalam diri siswa dan internal lingkungan sekitar. Determinan belajar: segala kondisi yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pendidik guru: kualitas guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Peserta didik:
Motivasi, minat, dan kesiapan mental berpengaruh besar. Alat pendidikan, media, fasilitas, dan sarana yang menunjang pembelajaran efektif. Lingkungan, keluarga, sekolah, sosial berperan untuk dalam memberikan dukungan belajar. Selanjutnya bab 7, gaya belajar. Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda dan guru perlu menyesuaikan metode pengajarnya. Proses perubahan perilaku, pemahaman, dan keterampilan melalui pengalaman. Urgensi gaya belajar. Memahami gaya belajar membantu guru menciptakan pembelajaran efektif. Konsep gaya belajar. Kecenderungan seseorang dalam menerima dan mengolah informasi. Jenis gaya belajar: visual atau melalui gambar dan tulisan, auditory melalui suara, kinestik melalui gerakan dan praktik. Implikasi yaitu guru perlu menyesuaikan metode pengajaran sesuai gaya siswa. Selanjutnya instrumen identifikasi, yaitu alat atau tes untuk mengenali tipe belajar siswa. Selanjutnya bab 8, gangguan belajar. Gangguan belajar merupakan hambatan yang mengganggu proses belajar siswa dan memerlukan pendekatan khusus. Hakikat gangguan belajar: kesulitan yang dialami siswa dalam memahami pelajaran. Selanjutnya faktor penyebab bisa berasal dari kondisi biologis atau otak dan saraf, fisiologis, emosi, atau lingkungan. Jenis gangguan: disleksia, biasa disebut kesulitan membaca. Selanjutnya diskalkulia atau kesulitan berhitung. Disgrafia, kesulitan menulis. ADHD, yaitu gangguan konsentrasi. Dan selanjutnya penanganan dilakukan melalui diagnosis dini, bimbingan khusus, dan dukungan guru serta orang tua. Selanjutnya bab 9, alat-alat pendidikan. Alat pendidikan membantu memperjelas pesan pembelajaran agar lebih menarik dan mudah dipahami. Kebutuhan alat pendidikan agar tujuan pembelajaran tercapai secara efektif. Tujuan penggunaan: memperjelas informasi dan motivasi siswa dalam belajar. Manfaat: meningkatkan minat, daya ingat, dan hasil belajar. Jenis dan implementasi: 1. Alat visual atau gambar diagram. 2. Alat audio atau rekaman suara. 3. Alat audiovisual atau video animasi. Dan alat digital atau aplikasi proyektor. Selanjutnya bab 10, membahas tentang model, media, dan pendekatan belajar. Pemilihan model atau dan media dan pendekatan belajar yang tepat membuat proses belajar lebih efektif dan menyenangkan. 2. Model pembelajaran, pola atau strategi sistematif dalam mengajar, misalnya problem-based learning atau cooperative learning. 3. Media pembelajaran, alat bantu yang digunakan guru untuk memperjelas materi atau visual, audio, dan digital. 4. Pendekatan pembelajaran, cara pandang guru dalam mengelola proses belajar, misalnya pendekatan student-centered. Selanjutnya tujuan: menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa. Sekian, terima kasih penjelasan pengantar ilmu pendidikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.